Halo guys, selamat datang di channel Irfan67. Jadi di video kali ini gua tuh mau bahas judul baru yang paling banyak direkomendasiin kalian. Novel yang gua bahas ini adalah Omniscient Reader's Viewpoint atau disingkat dengan ORV, atau dalam judul bahasa Indonesianya juga bisa disebut dengan Kang Baca. Seperti biasa, yang mau gue bahas ini adalah lanjutan dari manhwanya, yaitu chapter 142. Jadi chapter 142 itu adalah manga untuk versi bahasa Inggrisnya. Nah, kalau versi bahasa Indonesianya tuh di webtoon baru sampai 140. Itu pun harus berbayar. Yang gratisannya tuh baru sampai 135. Tapi jangan khawatir, karena gue bakal singkat bahas dari cerita lanjutan webtoon gratisnya, yaitu lanjutan dari chapter 135. Nah, jadi di sini gue bakal bahas novelnya dari chapter 130 sampai chapter 134. Video ini tentunya adalah spoiler untuk lanjutan manhwanya. Jadi kalau kalian gak suka spoiler, kalian bisa close video ini. Sebelum kita mulai, gue di sini mau ngingetin lagi ke kalian, jangan lupa untuk subscribe channel ini dan jangan lupa juga untuk nyalain loncengnya supaya kalian dapat notif kalau channelnya update video terbaru. Oh ya, buat kalian yang suka sama lanjutan anime, kalian bisa langsung aja mampir ke channel gue, yaitu Irfan Akbar 67. Di channel itu gue bahas novel Jepang yang tentunya adalah lanjutan animenya. Oke, tanpa basa-basi lagi, langsung aja kita mulai ke ceritanya. Cerita bakal gue bahas singkat dari lanjutan webtoon untuk versi yang gratisnya. Jadi Dokja, Soyong, dan Ren, mereka tuh pergi bersama. Nah, dalam perjalanan diketahui kalau Ren ini adalah penulis manga yang merupakan tempat Dokja saat ini tuh berada. Jadi dunia yang sekarang tuh tepatnya dunia manusia kecil, ternyata itu adalah berdasarkan manga karya Ren. Nah, intinya dalam cerita manga itu ada satu manusia kecil yang kuat. Namanya adalah Kyrgios Rodgraim. Singkatnya, Dokja ini mau menjadi muridnya Kyrgios. Lebih tepatnya sih jadi murid itu cuma alibi dari Dokja supaya pemahaman tentang karakter Kyrgios tuh meningkat. Dan kalau udah meningkat, maka Dokja bisa bookmark kemampuan Kyrgios. Makanya tujuan Dokja tuh sebenarnya adalah meningkatkan pemahaman. Ketika udah dapat bookmark kemampuan dari Kyrgios, Dokja dan yang lainnya pun akhirnya kembali ke Kastil Veronica. Di sana manusia kecil tuh ternyata lagi berjuang ngelawan manusia yang normal. Lebih tepatnya para inkarnasi. Nah, manusia kecil tuh bisa mengatasi itu berkat party dari Dokja. Tapi pada akhirnya mereka tuh kesulitan karena harus menghadapi Izumi yang saat ini tuh menggunakan mode monster Yamata no Orochi. Saat monster Orochi datang, Yo Jong Hyuk tentunya membantu, tapi sayangnya dia tuh di sini harus didesak dan akhirnya Dokja pun turun tangan. Nah, untuk detail cerita yang barusan gua ceritain, kalian tuh bisa langsung aja baca webtoon untuk versi Inggrisnya. Oke, jadi sekarang gua bakal mulai masuk ke cerita novel, yaitu chapter 130. Cerita dimulai dari Jong Hyuk yang terdesak dan Dokja mulai turun tangan. Nah, Jong Hyuk di sini tuh nggak yakin nih kalau Dokja bisa menang dengan kekuatan yang dimiliki sama Dokja saat ini. Tapi di sini Dokja ngasih tahu kalau dia tuh masih tetap turun tangan. Dokja bilang kalau dia punya janji kepada Yosung dewasa sebelum mati, makanya dia tuh saat ini harus turun tangan. Orochi di sini terlihat sangat marah. Raungannya tuh menghancurkan area sekitar dan menyebabkan efek mental. Beberapa manusia kecil berjatuhan dan beberapa party Dokja juga mulai batuk darah bahkan sampai pingsan. Dokja di sini tuh nggak terkena serangan mental karena dia tuh mengaktifkan skill fourth wall-nya. Orochi saat ini menggunakan semburan api. Dokja di sini langsung bersembunyi di balik tembok. Jong Hyuk saat ini pakai skill transformasi tubuh raksasa level 2.
tubuh Jonghyuk di sini tuh jadi membesar dan dia tuh saat ini loncat dengan memegang pedang Totsuka no Tsurugi yang udah dipenuhi aura. Kilatan cahaya juga saat ini tuh muncul dari pedang tersebut dan Jonghyuk pun akhirnya berhasil menebas salah satu kepala Orochi. Oh ya, jadi pedang Totsuka itu bisa dibilang efektif dalam menghadapi Orochi karena pedang itu adalah pedang legenda dalam Jepang. Nah, menurut legenda, untuk bunuh Orochi itu maka harus 8 kepalanya ditebas. Dan sekarang Jonghyuk tuh baru menebas 1 kepala. Jonghyuk saat ini mulai menuju ke arah kepala yang kedua. Dia tuh di sini zigzag dengan cepat demi menghindari setiap serangannya Orochi. Jonghyuk juga di sini tuh terlihat kesal karena Dokja tuh saat ini ternyata cuma nonton. Padahal Dokja tuh bilang kalau dia mau turun tangan dalam mengalahkan Orochi. Jonghyuk di sini masih terus menebas dan dia tuh sekarang udah menebas kepala yang keempat. Orochi tentunya balas menyerang dengan ngeluarin api dan racun, tapi serangan-serangan itu masih bisa dihindari dengan mudah. Tapi sayangnya Jonghyuk saat ini tuh harus terkena serangan dari ekornya Orochi dan dia pun akhirnya terpental menabrak tembok. Saat itu Dokja ngasih tahu kalau Jonghyuk harus istirahat dan sekarang tuh adalah waktunya untuk Dokja bertarung. Dokja pun saat ini mengambil pedang milik Jonghyuk. Dokja di sini mengaktifkan skill bookmark dan dia tuh menggunakan skillnya Kyrgios. Dan saat ini dia tuh menggunakan eksekutif skill yaitu elektrifikasi level 10. Seluruh tubuh Dokja dipenuhi sama petir biru putih. Dokja pun di sini bergerak. Ketika bergerak terdengarlah suara gemuruh. Jadi seolah-olah kalau Dokja tuh saat ini seperti petir. Cuma masalahnya di sini, setiap Dokja bergerak, dia juga terkena damage akibat efek dari penggunaan skill itu. Saat ini dengan cepat, Dokja berhasil menebas 3 kepala Orochi. Dokja juga di sini tuh meminum ramuan pemulihan supaya dia tuh bisa melanjutkan serangan. Di sini terlihat kalau Orochi tuh mau minta probabilitas kekuatannya ditambah. Tapi Dokai Biganul di sini ngasih tahu kalau itu nggak mungkin. Saat ini Orochi itu udah menggunakan semua probabilitas yang ada di skenario. Jadi ya nggak mungkin ditambah lagi. Orochi di sini semakin marah karena permintaannya nggak dipenuhi. Para bawahan Orochi juga saat ini tuh terlihat mau menyerang lagi manusia-manusia yang kecil. Tapi di sini party Dokja juga ikut berdiri lagi. Dan mereka tuh masih mau berjuang. Orochi saat ini tuh memaksa dan memaksimalkan semua kekuatan yang dia miliki. Dokaebi di sini tuh terkejut karena ternyata Orochi tuh menggunakan banyak kekuatan probabilitas. Dokaebi Ganol di sini tuh mau menghentikan tapi sayangnya terlambat. Langit saat ini tuh terbelah dan dari sana muncullah kekuatan probabilitas dalam jumlah yang besar. Ya intinya ada orang yang ikut campur dalam skenario kali ini dan itu membuat Orochi menjadi semakin kuat. Saat ini kekuatan luar biasa tuh menyebabkan efek mental. Para inkarnasi maupun para manusia kecil seketika tuh mereka roboh dan muntah darah. Bahkan Dokja pun di sini harus berlutut di tanah di hadapan kekuatan maha dahsyat. Gak lama datanglah Kyrgios. Kyrgios di sini marah karena ada yang mengacau di tempatnya. Singkatnya dengan kekuatan petir yang luar biasa, langit terbelah pun akhirnya mulai tertutup lagi. Dan seketika kekuatan Orochi juga saat ini tuh berkurang drastis. Dokja di sini tuh melihat kalau sekarang adalah kesempatan dia untuk membunuh Orochi. Dokja di sini dipenuhi sama aliran sihir dan dia pun akhirnya menebas Orochi dan berhasil membunuh Orochi. Dokja juga di sini tuh sempat melihat inkarnasi Izumi yang tersenyum ketika Dokja tuh berhasil menghentikannya yang saat ini dikendalikan Orochi. Nah, saat ini karena Dokja udah membunuh seorang inkarnasi, dia pun harus kehilangan titel King of No Killing miliknya.
Oh ya, yang dibunuh Dogja ini adalah inkarnasi yang pakai kekuatan Orochi. Lebih tepatnya Dogja membunuh Izumi. Jadi bukanlah Orochi yang asli, karena Izumi itu dikendalikan Orochi. Saat ini skenario ke-6 pun selesai. Orang-orang di sini dapat 200.000 poin atas pencapaian di skenario yang ke-6. Saat ini seseorang bernama Kizuki Hiroshi mengucapkan terima kasih kepada Dogja. Dogja ini tahu Kizuki dari novel dan dia tuh saat ini menyapanya. Kizuki di sini terkejut karena Dogja tuh bisa kenal dengan dia. Di sini Dogja tahu kalau Kizuki adalah pemilik asli dari pedang Totsuka. Mendengar itu Kizuki di sini ngerasa kalau Dogja tuh bisa kenal dia itu semua karena diceritain sama Jonghyuk. Oke, untuk selanjutnya Dogja dan yang lainnya tuh ngobrol santai sambil minum-minum. Dan saat ini juga Dogja tuh memasukkan pedang Totsuka ke dalam alkohol. Lee Ji-hye di sini terkejut dengan apa yang udah dilakuin sama Dogja. Gak lama alkohol dan pedang Totsuka bersatu dan saat ini cahaya putih telah muncul tapi gak lama menghilang. Pedang itu pun menjadi Heavenly Sword of Gathering Cloud. Di sini Jonghyuk dan Dogja rebutan pedang Heavenly Sword, tapi pada akhirnya Dogja pun menyerah. Gak lama terlihat juga muncullah sebuah pedang lain dari alkohol. Itu adalah pedang Grass Cutting Sword. Dogja di sini terkejut karena ada senjata yang gak disebutin di novel. Tapi menurut legenda, Dogja menganggap kalau senjata itu harusnya memang ada. Jadi kalau di novel, pedang jenis Ameno Murakumo, kalau di novel tuh disebutin cuma satu pedang, tapi berdasarkan legenda harusnya ada 5. Dan itu artinya saat ini yang ada di depan Dogja adalah pedang kedua dari jenis Ameno Murakumo. Dogja pun saat ini mengambil senjata Grass Cutting Sword. Pedang itu ternyata mengandung kekuatan untuk bunuh naga. Dengan itu Dogja tuh menjadi sangat tenang kalau misalkan dia harus berhadapan melawan naga di masa depan. Singkatnya orang-orang saat ini tuh lagi pesta dan di tengah pesta Dogja ini mendengar suara musik. Jadi ternyata Kyrgios tuh lagi duduk sambil memainkan musik tenang menggunakan biolanya. Beberapa orang di sini tuh meneteskan air mata. Saat ini Ren mendatangi Dogja. Dogja di sini nanya tentang keberadaan Han Soyong. Ren ngasih tahu kalau Han tuh pergi ke suatu tempat ketika udah diceritain beberapa hal tentang manga buatannya. Ren juga di sini ngasih tahu soal seseorang yang mengirim email ketika manga buatannya udah tamat. Jadi orang itu ngasih email permintaan untuk meminjam cerita manga buatan Ren. Dogja terkejut dengan hal itu. Dogja di sini mau tahu siapa pengirimnya. Ren ngasih tahu kalau semua email yang berkaitan dengan itu ternyata tiba-tiba terhapus otomatis. Jadi Ren tuh saat ini nggak hafal detail emailnya. Tapi di sini Ren yakin kalau email itu diawali dengan huruf T. Mendengar itu Dogja nanya apakah pengirim email itu adalah TLS 123. Oh ya, buat yang nggak tahu, jadi TLS 123 itu adalah ID penulis dari cerita novel Way of Survival. Jadi itu adalah cerita novel yang sering dibaca sama Dogja. Ketika mendengar tentang TLS 123, Ren di sini tiba-tiba ingat sama nama pengirimnya. Dan Ren pun di sini menyebutkan siapa nama pengirimnya. Tapi sayangnya omongan Ren ini langsung disensor sama sistem. Jadi Dogja tuh nggak bisa mendengar omongan Ren. Ketika Dogja nanya ulang, ternyata Ren tuh udah nggak ngerti sama obrolannya. Dan ketika dicek, ternyata Ren tuh udah berubah menjadi karakter dari novel. Dogja di sini tuh bisa melihat semua statistik dari Ren. Dogja ngelihat kalau statistiknya tuh masih sama seperti yang di novel. Tapi ada satu keanehan.
Di statistik itu nggak ada tulisan Creator of Peaceland. Itu artinya Ren tuh nggak tahu apapun tentang manga yang dia ciptakan yang saat ini tuh menjadi kenyataan. Saat ini Dokja pun meninggalkan Ren. Dan saat ini Dokja meminta Hyung Sung untuk menjaga Dokja. Jadi saat ini Dokja tuh bakal meminum alkohol yang udah dicampur sama darah suci Ancient Servants, atau lebih tepatnya ular purba. Ketika Dokja minum, dia pun saat ini pingsan. Makanya dia tuh butuh Hyung Sung untuk menjaganya. Saat ini terlihat ada notif kalau ada atribut baru untuk Dokja. Nama atributnya adalah Egg Life. Ketika pingsan, kesadaran Dokja tuh masuk lagi ke dunia bawah. Dokja tuh saat ini mau bertemu Ratu karena dia udah berhasil menyelesaikan misi membunuh inkarnasi dari Orochi. Tapi untuk sekarang Dokja tuh ternyata nggak diizinin sama Judge. Setelah negosiasi, Dokja pun di sini nawarin alkohol Orochi kepada Judge. Judge di sini setuju dan akhirnya dia tuh ngasih barang yang udah dititipin Ratu ke dia. Judge di sini ngasih manik kuning cerah kepada Dokja. Manik kuning cerah itu adalah jiwa dari Shin Yosung dewasa. Dokja di sini ngobrol sebentar dengan jiwa Yosung. Yosung di sini tuh mempercayakan semuanya kepada Dokja dan dia tuh penasaran sama akhir dunia yang sekarang. Oh ya, di sini juga ada obrolan soal kemungkinan Yosung dewasa tuh bakal kehilangan ingatannya kalau dibangkitkan kembali. Nah, walaupun ada kemungkinan Yosung dewasa nantinya kehilangan ingatannya, tapi Yosung saat ini tuh nggak masalah dan menyerahkan semuanya kepada Dokja. Saat ini Dokja menghubungi Bi-hyung. Tentunya dia tuh nanya-nanya soal membangkitkan Yosung dewasa. Bi-hyung di sini ngerasa kalau itu bakal sulit dan dia tuh mau menolaknya. Tapi Dokja di sini masih tetap memaksa. Nah, karena terus dipaksa, Bi-hyung pun mau nggak mau harus ngasih telur emas. Dokja di sini masukin jiwa Yosung dewasa ke dalam telur itu. Telur itu bergetar dan bersinar sangat terang hingga akhirnya terbang ke langit. Gak lama, Judge ngasih tahu Dokja kalau Ratu saat ini tuh mau ngasih pesan ke Dokja. Jadi isi pesannya, Ratu tuh salut sama Dokja yang berhasil menyelesaikan misi yang udah dia kasih. Ratu juga ngasih tahu kalau saat ini Dokja tuh pasti banyak menarik para konstelasi. Bahkan mungkin beberapa konstelasi bakal memusuhi Dokja. Jadi seharusnya Dokja hati-hati. Singkat cerita, saat ini Dokja udah kembali lagi dari pingsannya. Gak lama setelah itu ada info tentang kemunculan sebuah portal. Orang-orang di sini menduga kemungkinan portal itu adalah portal kedatangan untuk kelompok 2 dari pihak Korea. Jadi di skenario ke-6, kelompok 1 tuh lebih dulu datang ke tempat manusia yang kecil. Dan sekarang ternyata kelompok 2 masih tetap datang walaupun skenarionya udah selesai. Dari portal saat ini tuh muncul seseorang yang bernama Jung Min Seop. Tubuh Min Seop tuh di sini tuh menghitam karena terbakar. Seohwa di sini langsung menyembuhkan Min Seop. Min Seop di sini ngasih tahu ke orang-orang untuk jangan pulang ke bumi. Saat ini semua orang tuh kebingungan karena harusnya skenario ke-6 udah selesai. Tapi sekarang tuh malah muncul satu orang dengan kondisi sekarat. Orang-orang di sini tuh mutusin untuk kembali ke Korea walaupun udah diperingatin untuk jangan kembali ke Korea. Ketika mau pergi, ada pengumuman hadiah utama untuk Dokja dan Jonghyuk karena mereka tuh udah berhasil mengalahkan bencana utama. Mereka tuh dikasih beberapa pilihan item maupun skill. Di sini ternyata Dokja tuh lebih memilih skill miniaturisasi. Jihye di sini heran karena Dokja memilih sesuatu yang lebih rendah daripada yang lainnya. Singkat cerita, para inkarnasi pun akhirnya pergi ke bumi melalui portal itu.
Jadi yang dari Jepang bakal pergi ke Jepang, yang dari Korea bakal pulang ke Korea. Nah, para manusia kecil tuh mengiringi kepulangan para pahlawan mereka dengan musik. Singkat cerita, orang-orang saat ini tuh kembali ke bumi. Nah, ternyata mereka tuh kembalinya pisah-pisah. Jadi walaupun masuk dengan portal yang sama, ketika keluar portal ternyata mereka tuh dipisah-pisah. Dokja saat ini ada di portal keluar yang sama dengan Jonghyuk. Ketika baru sampai, Jonghyuk di sini langsung menyuruh Dokja untuk pergi. Ternyata tanah mereka berpijak tiba-tiba meledak. Dokja di sini tuh melihat banyak inkarnasi yang dipenuhi dengan peralatan yang hebat. Dokja di sini menduga mereka tuh adalah para inkarnasi yang konstelasinya tuh pasti membenci Dokja. Makanya tuh mereka menyerang Dokja. Orang-orang itu ternyata tahu kalau Dokja sampai detik ini tuh masih belum membunuh siapapun. Makanya mereka pede bisa menyerang Dokja tanpa harus khawatir dibunuh. Dokja di sini terkejut karena ternyata info itu bisa bocor. Dokja saat ini tersenyum. Dulu dia tuh emang gak bunuh satupun manusia. Alasannya karena dia memiliki titel King of No Killing. Tapi sekarang dia udah membuang titel itu karena udah membunuh Izumi. Jadi Dokja tuh saat ini gak bakal ragu untuk membunuh manusia. Dokja di sini memenggal beberapa kepala musuh-musuhnya. Para musuh di sini terkejut karena ternyata Dokja membunuh. Mereka di sini bingung kenapa Dokja bisa membunuh manusia. Padahal info yang mereka dapat harusnya Dokja tuh gak bakal membunuh manusia. Para musuh di sini panik ketika dihabisi satu demi satu sama Dokja. Dokja di sini nanyain tentang kenapa tiba-tiba dia tuh diserang. Musuh yang ditanya itu terlihat gelagapan, tapi gak lama tiba-tiba dia tuh menyerang Dokja dan berteriak kalau dia melakukan semua tuh demi pembebasan umat manusia. Ketika musuh menyerang, Dokja di sini tuh ngelamun dan gak ngerti dengan maksud pembebasan manusia. Untungnya Jonghyuk di sini tuh langsung menebas musuh sehingga Dokja selamat. Di sini seperti biasa Dokja dan Jonghyuk selalu ribut, tapi setelah itu mereka tuh diskusiin tentang apa yang terjadi. Intinya kemungkinan terjadi tragedi antar manusia. Gak lama mereka tuh bertemu dengan kelompok Min Jiwon. Jiwon di sini ngasih tahu kalau fraksi raja sekarang tuh udah dibubarkan. Jiwon ngasih tahu telah terjadi penyerangan ke fraksi Raja Maitreya dan fraksi Raja Pengembara. Sedangkan untuk fraksi Raja Netral tuh ternyata bergabung sama pihak musuh. Dokja di sini terkejut mendengar info-info tersebut dan dia tuh masih nggak ngerti dengan apa penyebab kekacauan. Jiwon ngasih tahu kalau musuh tuh menyebut mereka dengan sebutan Gereja Salvation. Dokja di sini tentunya tahu kelompok itu dari novel, tapi di sini Dokja tuh ngerasa aneh karena kalau di novel mereka tuh harusnya muncul di skenario ke-10, lebih tepatnya setelah skenario pembebasan kota Seoul. Jiwon ngasih tahu kelompok gereja tuh datang ketika kelompok Dokja diteleport ke dunia manusia kecil. Sejak saat itu, gereja tuh selalu ngomongin soal pembebasan manusia. Dan akhirnya mereka tuh membasmi siapapun yang gak sepaham sama mereka. Gak lama di langit muncul cahaya yang menyorot ke beberapa orang. Saat ini ada notifikasi tentang new people atau orang baru yang memasuki zona skenario. Dan saat ini tuh lebih dari 900 orang diteleport ke alun-alun. Semua orang tuh terlihat menggunakan pakaian santai. Jadi mereka tuh bukan menggunakan pakaian tempurnya. Skenario ke-7 pun dimulai di ibu kota. Oke, jadi maksudnya new people, mereka tuh adalah manusia-manusia pemula yang baru dilibatkan ke dalam skenario. Jadi seperti yang diketahui, dari awal skenario tuh udah memakan banyak inkarnasi. Nah, karena hal itu, inkarnasi sekarang tuh menjadi semakin berkurang. Makanya dipanggillah orang-orang baru supaya manusia yang ikutan skenario tuh jadi banyak lagi.
Saat ini Dokaibi ngasih saran ke orang-orang yang baru. Jadi, karena mereka adalah orang-orang baru, maka bakal sangat bermanfaat bagi orang baru untuk bergabung dengan kelompok inkarnasi yang udah punya pengalaman yang hebat. Nah, di sini orang-orang baru tuh ternyata punya info mengenai inkarnasi-inkarnasi yang kuat. Jadi mereka tuh bisa memilih mau ikut kelompok yang mana. Dokja di sini mendengar orang-orang baru saling berdebat tentang inkarnasi-inkarnasi yang kuat. Di sini ada orang baru juga yang ngomongin soal raja berwajah jelek tapi punya kekuatan yang kuat. Ya, tentunya yang dimaksud mereka adalah Dokja. Gak lama terdengar suara seekor gajah. Ternyata saat ini datang orang-orang gereja dengan naik gajah. Dan mereka ngasih tahu ke para orang baru kalau gereja tuh bakal menyelamatkan manusia. Nah, itulah untuk pembahasan video kali ini. Jadi di sini gua tuh cuma merangkum cerita. Kalau kalian mau lebih detail, kalian tuh bisa baca novelnya sendiri. Oke, kayaknya cukup untuk video pembahasan kali ini. Terima kasih karena udah nonton video ini sampai habis. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan yang paling penting adalah jangan lupa untuk share video ini ke teman-teman kalian. Sampai bertemu kembali di video-video selanjutnya. Terima kasih.